Dalam video, sekelompok geng motor menyerang warga dengan senjata tajam di kawasan Petukangan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selain menyerang warga, aksi ini mengganggu warga. Satu persatu anggota geng motor ditangkap polisi di rumahnya masing-masing setelah melakukan penyelidikan. Pelaku dan berbagai jenis senjata tajam yang digunakan untuk menyerang disita polisi. Kelompok ini menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajakan dan konten yang diduga menghasut. Operandinya melalui akun Instagram kelompok tawuran @diangkerok69jkt dengan akun bernama MNA inisialnya mengajak teman-temannya untuk tawuran. Kemudian setelah berkumpul di tempat tongkrongannya di Jalan MSID, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, kelompok tersebut muter-muter di sekitar wilayah Pesanggerahan mencari musuh dengan membuat video. 9 orang yang ditangkap, 7 diantaranya masih berstatus pelajar SMU dan SMP. Yang anak-anak yang bersekolah, ya, artinya anak-anak yang terlibat dalam tawuran itu dengan sanksi yang sesuai dengan Pergub nomor 110 tahun 2021, yaitu pencabutan KJP. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Remi Sejangbati melaporkan. Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan siswa SMA Negeri 2 Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara berakhir ricuh. Ratusan siswa protes karena tidak puas dengan kepemimpinan kepala sekolah. Diduga pihak kepala sekolah juga sempat terlibat adu fisik dengan seorang guru yang mengawal aksi unjuk rasa siswa. Hal inilah yang membuat ratusan siswa mengejar kepala sekolah. Bahkan para siswa nekat merobohkan pagar saat kepala sekolah hendak melarikan diri. Ratusan siswa kecewa lantaran sekolah belum ada asesmen sehingga dikhawatirkan hilang kesempatan bagi siswa mengikuti seleksi jalur bebas tes masuk perguruan tinggi. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler yang tidak didanai oleh pihak sekolah. Untuk SMA 2 Wangi-Wangi kegiatan asesmen itu tidak dilakukan karena pihak sekolah dalam hal ini tentu berkaitan dengan kepemimpinan tidak ada ruang terkait dengan persiapan pelaksanaan kegiatan asesmen itu. Namun lebih dari itu, ternyata sudah banyak kejadian yang mana tidak menciptakan suasana yang kondusif. Hingga kini SMA Negeri 2 Wangi-Wangi masih diliburkan untuk sementara waktu. Dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. Pemirsa, video mesum di Stadion Pakansari ramai diperbincangkan. Usai viral, konten kreator yang membuat video klarifikasi dan meminta maaf terkait video mesum tersebut. Video mesum di Stadion Pakansari viral di media sosial. Video ini pertama kali diunggah oleh seorang konten kreator dengan akun Bemskuy. Dalam video, sejumlah pasangan terlihat berbuat mesum di tengah gelapnya stadion. Usai videonya viral, sang membuat dan pengunggah video akhirnya membuat klarifikasi dan meminta maaf terkait video memergoki aktivitas mesum di sekitar Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa itu ternyata sengaja diatur untuk keperluan konten Bemskuy. Ia mengakui hal itu saat bertemu UPT Pakansari, Satpol PP Kabupaten Bogor dan Diskominfo Kabupaten Bogor. Pemkab Bogor mengimbau warga untuk melapor jika memang menemukan hal yang mengganggu di sekitar lingkungan Stadion Pakansari. Dalam unggahan Instagram lapor Pak Bupati, Stadion Pakansari juga kini berbeda. Banyak lampu yang menerangi jalan, jauh berbeda dengan unggahan milik Bemskuy beberapa waktu lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pengamen ditangkap warga setelah ketahuan mencuri uang dari kotak amal sebuah masjid di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, pelaku hampir diamuk massa sebelum akhirnya diamankan oleh polisi. Seorang pria nyaris diamuk warga Kampung Cipariuk di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku yang diketahui bekerja sebagai pengamen ini kepergok saat membuka gembok kotak amal masjid.
Modusnya, pelaku masuk masjid dan berpura-pura hendak sholat. Namun saat kondisi sepi, ia langsung beraksi. Ia berhasil membawa uang Rp50.000 dari kotak amal. Pengurus masjid yang melihat pelaku berteriak hingga warga sekitar berdatangan. Nyaris diamuk warga, pelaku akhirnya diamankan polisi yang datang ke lokasi. Namun sayang rekannya berhasil melarikan diri. Tapi warga melihat pada saat ngambil. Nah iya, sedangkan dia cuma berdua. Gitu. Nah duitnya itu dikasih ke temennya. Duit barang buktinya dikasih ke temennya. Berarti 2 orang apa gimana? 2 orang, Pak. 2 orang? Iya. Ya itu pengamen apa gimana, sekali lewat atau gimana sih, Pak? Ya sering, emang warga sini sering lihat yang ngamen, Pak. Kini kasus pencurian kotak amal ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Parung Panjang. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, Anyus melaporkan. Pemirsa, tempat perakitan ponsel ilegal digerebek polisi di Ruko Green Court, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam seminggu, para pelaku merakit 5.000 ponsel dengan merekondisi perangkat rusak menggunakan suku cadang dari Cina. Petugas mengungkap sindikat penjualan dan pemalsuan ponsel di Ruko 3 lantai di perumahan Green Court Cengkareng. Kasus ini terbongkar berawal dari keluhan masyarakat yang membeli ponsel merek terkenal dengan harga murah secara online. Dari hasil pemeriksaan, sindikat ini sudah 2 tahun merakit ponsel ilegal. Mereka menggunakan suku cadang ponsel rusak asal Cina yang diimpor melalui sebuah perusahaan di Batam, Kepulauan Riau. Dalam seminggu, mereka mampu memproduksi 5.100 ponsel rekondisi berbagai merek. Yang dilakukan oleh pedagang ini yaitu melakukan impor secara ilegal, kemudian merakit handphone dengan bahan rekondisi ya. Jadi sebenarnya itu banyak barang-barang bekas ya. Selain ponsel yang sudah siap jual, dari dalam ruko ini juga ditemukan aksesoris lainnya. Total kerugian negara akibat praktik penjualan ponsel palsu dari lokasi ini mencapai 12 miliar rupiah. Di Jakarta, Miftah Gani melaporkan. Pemirsa, Komnas HAM mendatangi kediaman keluarga diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan di Bantul, Yogyakarta. Ya, pertemuan berlangsung selama 3 jam secara tertutup. Komnas HAM mendatangi kediaman Arya Daru Pangayunan, diplomat Kemenlu yang tewas misterius di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta. Pertemuan Ketua Komnas HAM dengan keluarga Arya Daru Pangayunan ini berlangsung secara tertutup di rumah keluarga yang berada di Jalan Munggur Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Kedatangan Komnas HAM ke rumah keluarga Arya Daru Pangayunan untuk meminta keterangan dari keluarga terkait meninggalnya Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya. Ya, kami meminta keterangan kepada keluarga korban. Itu aja dulu ya. Ya. Ada pertemuan baru atau seperti apa, Bu? Nanti saja, itu aja dulu. Apa aja yang digali, Bu? Belum bisa. Nanti aja disampaikan. Bu, ini ya. bisa Komnas HAM turun ke sini, emang ada pelanggaran HAM berat, Bu? Nanti kami sampaikan. Pertemuan tersebut berlangsung selama 3 jam dan tidak banyak yang disampaikan oleh pihak keluarga pada awak media. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Razia Patuh Jaya hari ke-10 di kawasan perempatan Grogol, Jakarta Barat. Polisi masih banyak menemukan motor tanpa plat nomor. Belasan pengendara sepeda motor akhirnya ditilang. Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat menggelar Operasi Patuh Jaya 2025 di kawasan perempatan Grogol, Jakarta Barat. Tak sedikit pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran dengan tidak menggunakan plat nomor. Sanksi tilang diberikan kepada belasan pengendara sepeda motor. Ya. Plat nomornya kenapa nggak dipakai, Pak? Buru-buru, Bang. Oh.
Di hari ke-10 razia Patu Jaya, belasan pengendara sepeda motor terjaring razia karena tak dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan bermotor. Kita temukan masih ada masyarakat yang kami anggap itu sebuah pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, tidak dilengkapi dengan kendaraannya tidak dilengkapi dengan TNKB, terus dengan pelanggar itu melawan arus. Razia Patu Jaya 2025 akan digelar hingga 27 Juli mendatang. Polisi menghimbau pengguna kendaraan tertib berlalu lintas demi keselamatan dalam perjalanan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda pabrik minyak goreng di Medan, Sumatera Utara pada Rabu sore. Ya, diduga api berasal dari salah satu gedung tempat pengepakan karton minyak goreng. Kepulan asap pekat dan kobaran api membakar pabrik minyak goreng PT Agro Raya Mas yang berada di Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Kebakaran mengejutkan karyawan yang sedang beraktivitas. Mereka keluar gedung menjauhi titik api. Tujuh unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan dikerahkan ke lokasi kebakaran. Diduga api berasal dari salah satu gedung tempat pengepakan karton atau bungkus minyak goreng. Melihat di gudang atau di mananya, yang ternyata di gudang kalau menurut dari Sapam atau pekerja setempat adalah gudang karton. Gudang karton yang terbakar sekarang sudah mengarah ke dekat kantor. Kondisinya untuk saat ini. Tugas pemadam kebakaran terus berjibaku padamkan api. Dari Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Kebakaran melanda pemukiman padat di Jalan Matraman Dalam 2, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang. Akibat kebakaran, 4 rumah warga ludes dilalap api. Api berkobar di permukiman padat penduduk di Jalan Matraman Dalam 2, Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah warga panik keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar hingga menyambar ke sejumlah rumah lainnya. Diduga api muncul dari atap salah satu rumah. Lokasi kebakaran di gang sempit menyulitkan petugas pemadam kebakaran menjinakkan api. Petugas harus memanjat tembok rumah untuk bisa menjangkau titik api. Saya nggak tahu, orang saya tadi lagi di bawah masak, anak saya sama suami saya lagi tidur. Totonya asap di depan, asap udah ada. Saya kaget lah, orang nggak tahu. Saya lagi di bawah, lagi mau masak. Ada berapa rumah Bu yang? Ya nggak tahu deh tuh depan rumah saya persis. Akibat kebakaran, 4 rumah warga ludes. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, banjirop membuat warga resah, apalagi ibu rumah tangga yang memiliki bayi di Muara Angke, Jakarta Utara. Banjirop kembali menggenangi pemukiman padat penduduk di kawasan Kali Adam, Muara Angke, Jakarta Utara. Kali ini banjir luapan air laut ini mencapai ketinggian hingga 60 cm. Ketinggian air yang terus bertambah membuat warga resah. Kondisi ini terutama dirasakan para ibu yang memiliki anak bayi atau balita. Warga khawatir banjir yang kerap melanda akan mengganggu kesehatan mereka. Apalagi untuk beraktivitas mereka terpaksa harus melewati genangan. Masuk ini Mas, saya juga ini belum tidur, takut masuk aja ini. Terganggu ya, Mbak, ada bayi ya? Iyalah, saya apalagi punya anak kecil, makanya gimana saya juga. Suami saya pergi kerja ke lelang, anak saya sama siapa? Saya nggak pusing. Sementara proyek pembangunan tanggul banjirop yang akan rampung dalam beberapa bulan ke depan digadang-gadang dapat mengurangi debit air laut yang memasuki kawasan pesisir Muara Angke. Warga berharap persoalan banjirop dapat terselesaikan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pohon besar tumbang menimpa rumah dan jalan raya di Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa tersebut sempat membuat macet arus lalu lintas kendaraan.
Petugas berupaya mengevakuasi sebuah pohon yang tumbang di Jalan Raya Pilar Kebun Kelapa, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selama proses evakuasi, kemacetan arus lalu lintas di kawasan itu tak terhindarkan karena badan pohon melintang di jalan raya. Dari keterangan warga, batang pohon ini kerap tersangkut mobil besar yang melintas. Sementara kondisinya sudah lapuk dimakan usia. Akibat tumbangnya pohon besar itu, atap rumah warga rusak. Pasir gitu kan, ya tronton, dump truck. Sering pada kesenggol. Ya cuma mungkin karena usianya juga udah pada keropos. Ya kan sendirinya ya tumbang sendiri, ya alhamdulillah nggak makan korban lah. Pemilik rumah berharap pemerintah memberikan bantuan karena pohon besar yang sudah lapuk seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Terlebih posisinya di pinggir jalan raya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, jam masuk sekolah di Bekasi, Jawa Barat kembali ke pukul 7 pagi setelah timbul kemacetan parah di jalanan sekitar sekolah. Kebijakan tersebut disambut para orang tua siswa. Pihak pemerintah Kota Bekasi membatalkan kebijakan jam masuk siswa sekolah pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pembatalan setelah evaluasi dari dampak kebijakan yang menimbulkan kemacetan panjang. Hal ini lantaran jam masuk sekolah bagi siswa ini berbarengan dengan para pengendara yang hendak masuk kerja. Namun kebijakan perubahan masuk jam sekolah pukul 6.30 menjadi ke jam semula yaitu pukul 7.00 hanya untuk tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP. Sementara untuk tingkat menengah atas tetap di jam 6.30. Kebijakan ini mendapat respon positif dari sejumlah warga dan orang tua murid. Setuju sih, biar nggak mepet-mepet banget, apalagi saya punya 2 anak ya, jadi jam masuk jam 7 udah paling pas deh. Paling pas. Ya 7 Pak, terlalu pagi. Oh, setengah 7 terlalu pagi, jadi nggak setuju. Biasa aja jam 7 gitu. Kenapa tuh, Bu? Ribet Pak, bangun bocah. Evaluasi secara faktual selama 1 minggu yang kemudian berkembang di di Kota Bekasi. Ya. Sebelumnya diketahui Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mengeluarkan kebijakan jam masuk sekolah bagi siswa dan siswi di seluruh Jawa Barat pada pukul 6 pagi. Kebijakan Gubernur Jawa Barat ini pun menuai pro dan kontra. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan tema dan logo Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka turut hadir dalam peluncuran tersebut. Acara peluncuran dan logo Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia digelar di Istana Negara Jakarta Rabu sore. Acara dilaksanakan secara hybrid, dihadiri langsung anggota Kabinet Merah Putih dan pimpinan legislatif. Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju menjadi tema HUT ke-80 Republik Indonesia yang resmi diumumkan Presiden Prabowo yang menurutnya tema ini selaras dengan visi bangsa. Sedangkan logo HUT ke-80 RI tahun ini didesain oleh desainer karya anak negeri. Dengan peluncuran ini, Presiden Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia menyambut peringatan HUT kemerdekaan RI dengan semangat dan kebersamaan. Pemerintah menetapkan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini adalah Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Tema ini dipilih karena selaras dengan visi besar negara dan mewakili arah perjuangan bangsa kita. Kita ingin selalu menjadi negara yang bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Pemirsa, Kementerian Ekonomi Kreatif menjalin kerjasama dengan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GCRAFS. Kerjasama kedua instansi untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif di berbagai daerah di Indonesia. Kerjasama Kementerian Ekonomi Kreatif dan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GCRAFS ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Hutan Kota Pelataran, Jakarta. Kerjasama kedua instansi ini diharapkan dapat berperan aktif dalam memperluas literasi ekonomi kreatif
melahirkan pelaku usaha baru, memperkuat lapangan kerja, serta melestarikan budaya dan produk kreatif tanah air. Lainnya begitu. Jadi kita punya semangat yang sama, Gcraft dan kementerian, bagaimana membangun industri kreatif, membangun ekonomi kreatif dari daerah. Kita sadar bahwa potensinya sangat luar biasa, kemampuan dan kreativitas generasi muda Indonesia pada khususnya itu di lintas wilayah, lintas daerah, tidak hanya di kota besar tetapi ada di daerah-daerah pedalaman, kepulauan, ya pegunungan, pantai dan lain sebagainya. Kita terdatangani tentu kedepannya ini yang penting kita tentunya banyak melahirkan berbagai regulasi yang berpihak pada pelaku Gcraft. Tentu nanti di daerah infrastruktur yang ada di Gcraft ini berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait yang memang sekarang nomenklaturnya masih banyak beda-beda ya Bang ya, dan kedepannya mudah-mudahan bisa seragam. Kerjasama ini diharapkan menjadi langkah konkret menuju penguatan daya saing pelaku kreatif Indonesia di tingkat nasional maupun global. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, Liga Futsal Profesional 2025 telah memasuki babak Final Four untuk memperebutkan gelar juara. Pada leg pertama, Bintang Timur Surabaya atau BTS FC mampu mengalahkan Unggul FC. Sementara itu, Black Steel FC mampu taklukkan Favage Banua. Bintang Timur Surabaya BTS FC menunjukkan dominasinya dengan menghancurkan Unggul FC pada leg pertama Final Four Liga Futsal Profesional 2025 yang berlangsung di Gor Amongrogo, Yogyakarta. Sang juara bertahan langsung tancap gas sejak peluit pertama dibunyikan. Tanpa ampun BTS FC langsung melancarkan serangan demi serangan ke gawang Unggul FC. Hasilnya BTS FC mampu menang telak dengan skor 7-3. Pada pertandingan kedua, giliran Black Steel FC yang mampu mengandaskan lawannya Favage Banua. Tim asal Papua ini mampu mendominasi jalannya pertandingan. Dengan percaya diri, Black Steel FC kini sudah melangkahkan satu kakinya ke babak final, usai mengalahkan Favage Banua dengan skor meyakinkan 4-1. Akan ada leg kedua. Pada saat mereka sudah memainkan leg kedua, masing-masing pemenang akan masuk ke final dan tim yang kalah akan bertanding memperebutkan juara 3. Sementara itu, pada lanjutan Women Pro Futsal League 2025 pekan ke-7, lagi-lagi Carmila Sari atau KS Futsal menjadi lumbung gol bagi lawan-lawannya. Kali ini KS Futsal dicukur habis oleh sang juara bertahan Kebumen United Angels dengan 9 gol tanpa balas. Sementara itu, pada laga pamungkas, Live FC harus puas berbagi poin usai bermain imbang dengan pemuncak klasemen MSP FC. Kedua tim bermain cukup hati-hati, sehingga tak banyak gol tercipta dalam pertandingan ini. Skor 1-1 mengakhiri laga. Dari Yogyakarta, DIY Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Ya, Angel dan juga pemirsa, sekarang kita beralih ke informasi yang menginspirasi ya, karena satu hari lagi akan menuju ke weekend. Ada apa nih, Camar? Jadi ada destinasi wisata apabila pemirsa ingin berekreasi di taman wisata yang dibalut dengan panorama alam yang memanjakan mata, bisa menjadi pilihan untuk menarik untuk berlibur bersama dengan keluarga. Nah, di sini pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dengan satwa eksotis secara natural. Banyak masyarakat melakukan kegiatan berwisata, salah satu mengunjungi tempat-tempat wisata. Salah satu tempat saya melaporkan saat ini di kawasan Bandar Lampung yang memiliki satu-satunya taman satwa. Untuk mengetahui apa saja sih yang menarik di tempat saya melaporkan saat ini, ikuti saya. Satu-satunya destinasi wisata Taman Satwa di Kota Tapis Berseri ini menyuguhkan pengalaman berinteraksi dengan beragam satwa. Memiliki 400 lebih satwa dari 62 jenis satwa eksotis membuatnya jadi tujuan berwisata. Di sini pengunjung bisa melihat cantiknya satwa-satwa eksotis secara jelas tanpa terhalang pagar pembatas dan kawat kerangkeng. Bahkan dapat berinteraksi langsung dengan para satwa secara lebih natural layaknya di alam liar. Seperti memberi makan hewan hingga menunggangi gajah. Lokasinya 1 waterboom, 2 ini Taman Satwa. Kita sekarang ada di lokasi Taman Satwanya.
Tapi kalau di rata-ratakan Taman Satwa ini lebih ramai dibandingin waterboom. Karena kalau di Lampung, Taman Satwa itu hanya ada di sini. Tapi kalau waterboom banyak. Udara sejuk dan menyegarkan berpadu rimbunnya pepohonan menyempurnakan rekreasi wisatawan. Berjumpa dengan hewan dilindungi pun cocok bagi anak-anak semakin mengenal keberagaman makhluk hidup. Dapat sekali edukasinya. Apalagi nih si bocil ini baru pertama kali kan ngelihat burung pelikan segala macam, apalagi dia mau lihat gajah gitu. Bandrol dengan harga Rp20.000 hingga Rp75.000, wisatawan bisa menikmati pengalaman seru dan beredukasi untuk mencoba beragam wahana di wisata ikonik ini. Ya, pemirsa, beginilah keseruan saya selama berada di Lembah Hijau Bandar Lampung. Yang mana Lembah Hijau Bandar Lampung memiliki satu-satunya taman wisata di kawasan ini. Dan bagi Anda yang ingin menikmati, berkunjung, berwisata dengan harga terjangkau, Anda bisa menikmati dan bermain bersama satwa-satwa yang berada di kawasan ini. Dari Lampung, Indra Setiabudi, Jamie Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, nelayan tradisional pesisir Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara menggelar sedekah laut dengan melarung hasil bumi di perairan Kepulauan Seribu. Ya, kegiatan diikuti ratusan nelayan sebagai bentuk syukur atas hasil laut yang diperoleh. Nelayan tradisional pesisir Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara menggelar tradisi nadran atau sedekah laut dengan melarung hasil bumi di perairan Kepulauan Seribu. Dengan menghias puluhan kapal, tradisi ini juga diikuti oleh ratusan nelayan yang membawa sejumlah hasil bumi seperti sayur, buah, dan peternakan menuju Pulau Damar, Kepulauan Seribu. Tradisi ini merupakan warisan budaya dan leluhur yang digelar sebagai bentuk rasa syukur para nelayan atas kelimpahan dan hasil laut selama ini. Selain bentuk syukur, tradisi nadran juga untuk mempererat tali silaturahmi antar nelayan dan dijauhkan dari mara bahaya saat melaut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, warga termasuk anak-anak berebut gunungan di atas air di Kediri, Jawa Timur. Ini merupakan tradisi ungkapan rasa syukur adanya sumber air yang mengaliri persawahan. Puluhan warga dari anak-anak hingga dewasa di Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini bergembira, antusias menyiramkan air ke warga lain serta pengunjung. Bahkan di sela-sela menceprotkan air, mereka juga berebut 4 gunungan yang berisikan hasil bumi. Mereka meyakini dengan mendapatkan hasil bumi dari gunungan, maka akan mendatangkan berkah. Tradisi keburu ubalan rutin setiap tahun digelar, diawali dengan kirap gunungan hasil bumi panen warga yang merupakan wujud syukur atas sumber air yang berlimpah, sehingga dapat mengairi sawah dan ladang meskipun di musim kemarau. Kebur obalan itu sebetulnya artinya pembersihan kolam yang ada di obalan itu. Lah siram-siram itu untuk menggambarkan kita memohon kepada Allah SWT untuk segera diberi hujan sehingga menambah debit air untuk kepentingan para petani. Sehingga digambarkan disiratkan ke atas jatuhnya seperti hujan. Ini harapannya seperti itu. Upacara kebur ubalan merupakan kekayaan budaya yang memiliki nilai sejarah. Sumber mata air ubalan sendiri sejak zaman kolonial Belanda sudah dimanfaatkan untuk irigasi pabrik gula dan jengkol. Kini menjadi warisan budaya sekaligus destinasi wisata yang terus berkembang. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Adnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga hendak melarikan diri seorang pasien Rumah Sakit Umum Daerah R. Samsudin SH, Kota Sukabumi, Jawa Barat, nekat melompat dari lantai 3 rumah sakit. Beruntung pasien selamat dan hanya alami luka-luka serta patah tulang. Pasien berinisial A, pria 70 tahun ini, terkapar usai nekat melompat dari lantai 3 Gedung Perawatan Anyelir RSUD R. Samsudin SH, Kota Sukabumi, Jawa Barat.
Saat melompat dari ketinggian 10 meter, tubuh korban sempat membentur kanopi lantai 2 hingga tubuhnya terjatuh di atap selasar rumah sakit. Pasien langsung dievakuasi ke IGD untuk mendapatkan penanganan medis lantaran mengalami luka-luka dan patah tulang. Menurut pihak rumah sakit, pasien tersebut sempat dirawat selama 3 hari karena menderita penyakit jantung yang disertai Alzheimer atau pikun. Selama perawatan, pasien tidak kooperatif dan berupaya menghindar dari pelayanan. Diduga pasien hendak melarikan diri dari ruang perawatan. Pasien yang mencoba kabur, yang mencoba kabur dari rumah sakit, yang tepatnya di ruang anyelir lantai. Pintu balkon memang terbuka dan memang bisa akses keluarga untuk di balkon. Dan saat ini untuk preventive action akhirnya semua pintu balkon akhirnya kami kunci dan memang kalau secara pagar itu pagarnya sudah kami tinggi. Usai mendapatkan penanganan medis di IGD, pasien tersebut selanjutnya dibawa ke ruang perawatan dengan dijaga ketat oleh pihak keluarga. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Pemirsa, ibu bandar narkoba menangisi anaknya yang ditangkap polisi di Kota Padang, Sumatera Barat. Ya, pelaku telah lama dicari polisi karena masuk daftar pencarian orang. Pria ini ditangkap polisi di Gandut Pauh, Kota Padang setelah polisi mengerahkan anjing pelacak. Pelaku masuk dalam daftar pencarian polisi. Pelaku merupakan bandar narkoba yang selama ini dicari. Pelaku membawa paket kecil sabu dalam kantong bajunya. Apa ini? Polisi membawa pelaku ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan. Namun di rumahnya, ibu pelaku terus menangis, meminta polisi tidak melakukan penganiayaan. Bapak janji, Pak. Bapak lupa, Pak. Lupa sama saya, Pak. Ya Allah. Anjing pelacak diterjunkan untuk membantu penggeledahan. Polisi mengamankan 10 paket kecil sabu siap edar yang disimpan dalam lemari dan tas di kamar pelaku. Semua barang bukti diamankan termasuk telepon genggam dan timbangan digital yang diduga digunakan untuk transaksi. Berikutnya kita masih bersama K9. Kami masuk ke sana didampingi oleh RT dan Ketua Pemuda setempat. Langsung K9 dan rekan-rekan melakukan penggeledahan. Dari hasil petunjuk dari satwa kita, dari K9 ini, ternyata tersangka masih menyimpan beberapa paket narkotika jenis sabu di lemari kamar tersangka. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.